Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat beriringkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Saya atas nama Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas reintegrasi Islam ke dalam politik. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita mampu menggabungkan, mengkorelasikan atau mengkombinasikan Islam atau mentransformasikan Islam ke dalam politik. Jadi dalam tema kita kali ini kita akan berbicara bagaimana kita mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam ataupun menginternalisasikan nilai-nilai ajaran-ajaran yang ada pada Islam ke dalam dunia politik. Jadi sebagaimana seorang muslim dalam Islam, kita memiliki begitu banyak landasan-landasan ataupun acuan bagaimana kita harus berpikir ataupun bertindak di dalam Islam. Tentu dalam hal ini kita akan mengambil sebuah landasan, yaitu dari Al-Quran dan hadis, dan juga contoh-contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk bisa mengintegrasikan atau reintegrasi nilai-nilai Islam ke dalam politik kita, tentu tahapan awal yang harus kita kuasai itu adalah bagaimana kita mampu menggali ataupun mengilhami nilai-nilai atau kandungan yang ada dalam Islam itu sendiri. Tentu di sini kita akan banyak membahas bagaimana contoh-contoh ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam kandungan Al-Quran dan juga pada Al-Hadis. Ketika kita berbicara dalam konteks Al-Quran dan juga hadis, tentu di sini kita harus bisa memahami apa makna-makna atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan setelah itu kita dapat mengambil contoh bagaimana bentuk ataupun implementasi daripada ajaran-ajaran yang ada dalam kandungan Al-Quran dan juga hadis, tentu dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperilaku dalam kesehariannya. Dalam hal politik tentu kita banyak memahami tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah ataupun bagaimana aturan-aturan yang berlaku ketika zamannya Rasulullah. Karena ketika kita berbicara konteks reintegrasi politik ke dalam Islam, tentu panutan yang paling berhak untuk kita lihat di sini yaitu adalah Rasulullah. Karena sebagaimana juga dalam firman dijelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Maka dari itu ketika kita membahas tentang bagaimana
internalisasi ajaran-ajaran ataupun kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan Islam, tentu di sini kita akan lebih banyak melihat sebuah contoh dari Rasulullah dan juga para sahabat. Jika kita lihat bagaimana kepemimpinan politik dengan nuansa Islam, yaitu pada zaman Rasulullah dan juga para sahabat, tentu di sini kita dapat melihat bagaimana internalisasi ataupun integrasi daripada Islam menuju kepada dunia politik. Ketika kita mampu memasukkan atau menginternalisasikan nilai-nilai yang ada pada Islam ke dalam ranah politik, maka tentu di sini kepemimpinan di dalam politik tersebut akan menjadi sebuah cerminan yang sangat luar biasa, akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat, sangat berguna, dan tentunya akan berjalan dengan baik dikarenakan kita mengambil contoh dari Al-Quran, yaitu firman yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yang tentu di sana akan mengandung kebenaran-kebenaran. Maka dari itu, ketika kita mampu menginternalisasikan bagaimana ajaran-ajaran Islam dan juga bagaimana kandungan-kandungan yang telah ada di dalam Al-Quran dan juga hadis ke dalam dunia politik ataupun gerakan-gerakan politik, maka hal ini yang akan menumbuhkan sebuah nuansa baru dalam dunia politik, di mana jika hari ini politik dikenal sebagai suatu hal yang kotor, maka kita sebagai kadar-kadar Islam, sebagai umat muslim harus lebih giat lagi bagaimana kita mampu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan juga bagaimana kita mampu mengembangkan ajaran-ajaran tersebut atau kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, lalu kita implementasikan ke dalam politik. Sebagaimana jika kita berpanutan atau jika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mampu mencerminkan bagaimana reintegrasi Islam ke dalam dunia politik, di mana pada zaman Rasulullah kita dapat melihat bagaimana kemajuan Islam, bagaimana damainya suatu masyarakat jika dipimpin dengan gaya Islam dan juga nuansa-nuansa Islam. Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang tentu akan diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jika kita mengambil suatu contoh berdasarkan pada landasan yang paling fundamental di dalam Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka akan tercipta suatu politik yang sangat stabil, suatu politik yang bersih, yang bukan lagi seperti anggapan-anggapan masyarakat dewasa ini. Tentu hal inilah yang ingin kita perbaharui atau yang ingin kita bangkitkan kembali tentang bagaimana nuansa politik semasa berjayanya Islam pada abad-abad terdahulu, ya seperti zamannya Rasulullah SAW, zamannya para Khulafaur Rasyidin dan pemimpin-pemimpin Islam selanjutnya, di mana kita lihat Islam memiliki derajat ataupun wibawa yang begitu tinggi di hadapan dunia, dikarenakan nuansa politik yang dibawa pada masa itu masih sangat pure atau sangat murni, diambil berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Beda konteks jika kita lihat hari ini bagaimana umat-umat Islam, bagaimana kita dimabukkan tentang orang yang suci atau orang-orang yang paham terhadap agama lebih baik jangan berpolitik. Tentu ini sebuah anggapan yang sangat salah,
Jika kita sebagai seorang Islam ingin melihat Islam ini terus maju, terus bertahan terhadap kemajuan zaman dan juga bagaimana pengaruh-pengaruh globalisasi hari ini, maka sebagai seorang Islam tentu kita memiliki suatu acuan atau sebuah landasan yang luar biasa, di mana ini sebuah induk dari ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quran, di mana kita belajar tentang bagaimana ilmu pengetahuan, alat dan lain sebagainya, termasuk juga yaitu politik, tentu dengan berdasarkan pada sebuah landasan yang sakral, dan juga kita telah dicontohkan oleh pemimpin terbaik di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka tentu sebagai seorang Muslim kita mampu bangkit kembali dan juga kita mampu menghadirkan nuansa politik yang suci bersih, dikarenakan kita berlandaskan pada kitab suci ataupun ajaran-ajaran dari agama Islam itu sendiri. Maka dari itu, inilah suatu hal yang sangat penting, terutama bagi umat muslim, bagaimana kita untuk mempelajari kembali ataupun bagaimana kita mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran ataupun kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran dan hadis menuju kepada dunia politik. Ketika kita telah berhasil menguasai kandungan-kandungan, mengilhami apa yang ada di dalam Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, dan juga bagaimana gerakan-gerakan politik yang ada pada masa Rasulullah, maka kita akan mampu mengubah situasi politik hari ini yang carut marut, yang kebanyakan dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik, sebagai suatu hal yang kotor, menjadi suatu hal yang lebih positif dengan ditanamkannya nilai-nilai Islam di dalam politik itu. Maka dari itu, sebagai seorang Islam, kita harus mengubah bagaimana mindset atau pola pikir kita terhadap dunia politik. Sebagai seorang Muslim, kita harus lebih memperhatikan kembali bagaimana situasi-situasi politik di negara kita sendiri ataupun situasi politik di dunia. Bagaimana kita sebagai seorang Muslim mampu menghadirkan sebuah politik yang sangat luar biasa, yang mampu dilihat oleh masyarakat sebagai suatu hal yang positif, sebagai suatu hal yang bermanfaat dan yang sangat penting untuk masyarakat, sehingga paradigma ataupun persepsi masyarakat terhadap politik hari ini yang cenderung dipandang sebagai suatu hal yang kotor mampu dikembalikan, dikarenakan ilmu politik bukanlah suatu hal yang kotor, akan tetapi makna dari politik itu sendiri hari ini telah dirusak oleh oknum-oknum atau para pelaku politik. Maka dari itu, Islam harus hadir dengan menanamkan nilai-nilai yang ada pada Islam itu sendiri, yang ada dalam kitab suci, hadis, dan bagaimana kita mampu mengambil contoh-contoh dari para pemimpin Islam terdahulu untuk kembali membangkitkan dunia politik dengan gaya Islam itu sendiri, sehingga kita sebagai umat Islam, agama Islam, mampu menjadi umat yang disegani kembali di hadapan dunia, dan kita mampu mengembalikan esensi politik itu sendiri menuju suatu tatanan yang baru, tatanan yang benar-benar mampu dikendarai oleh Islam itu sendiri. Dengan begitu, Islam akan menempatkan posisinya sebagai sebuah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana ia mampu membimbing kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dengan cara itu, maka Islam perlu untuk kita tanamkan di dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, terutama yaitu dalam aspek politik, dikarenakan hari ini segala hal
ataupun apapun di dalam keseharian kita itu tidak lepas dari apa yang namanya politik. Maka dari itu kita perlu menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam ke dalam politik, sehingga politik kita mampu menjadi politik yang bersih, yang tentunya mampu membawa perubahan dan juga mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan juga negara, terutama bagi umat muslim sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.